Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, mudah-mudahan majelis kita ini selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barakah. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dzurriyyah dan seluruh pengikutnya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ikhwani yang dirahmati Allah, kali ini kajian hadis tentang keutamaan fakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faqru azyanu 'alal mu'min minal idharil hasani ala khadil faras. Rawahu Tabrani an Shaddad bin Aus wal Baihaqi an Sa'dad bin Mas'ud. Kefakiran, orang yang mengalami sebuah kefakiran, sebuah kemiskinan, tidak memiliki apa-apa, namun orang fakir ini adalah orang yang walaupun fakir, dia tidak menampakkan kefakirannya dan tidak membutuhkan pertolongan kepada orang lain, padahal dia butuh untuk dibantu orang lain, namun dia tidak memerlukannya. Maka fakir yang seperti ini dikatakan Rasulullah SAW azyanu 'alal mu'min minal idharil hasan ala khadil faras. Lebih indah akhlaknya, lebih bagus bagi orang mukmin ini minal idharil hasan, daripada hiasan-hiasan buluh-buluh yang cantik, buluh-buluh yang indah yang menempel di kepalanya kuda balap. Dulu kendaraan yang paling istimewa, super cepat dan digunakan dalam segala hal, berperang, bekerja dan lain sebagainya adalah al-faras atau kuda. Kuda itu mahal harganya pada waktu itu dan kendaraan yang super canggih di saatnya. Kalau sekarang mungkin Lamborghini, Alphard dan lain sebagainya mungkin. Kemudian divariasi, diberikan hiasan-hiasan, maka dia akan lebih cantik, lebih baik dan lebih indah. Namun dengan akhlaknya seorang mukmin yang fakir, yang dia tidak membutuhkan bantuan orang lain dan tidak menampakkan bantuan itu kepada orang lain, ini lebih indah daripada keindahan duniawi itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru syainun indan nas. Fakir itu adalah syainun, adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang hina, sangat buruk indan nas, menurut pandangan manusia. Wa zainun indallah yaumal qiyamah, dan keindahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang di mata manusia sesuatu itu hina, dina, sangat buruk, sangat menakutkan, menjijikkan, menyeramkan. Namun di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah keindahan, sesuatu hal yang sangat baik. Termasuk fakir ini di pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat indah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Orang yang fikir itu lebih mulia daripada orang yang kaya, orang yang cukup. Kenapa? Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya akhirul anbiya duhulan al-jannah Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam limakanihi mulqihi. Para nabi dan para rasul semua pada masuk surga, dan yang terakhir nabi dan rasul adalah Nabi Sulaiman yang terakhir masuknya. Kenapa? Karena
kerajaan dan kekayaannya. Itu yang membuat hisab daripada Nabi Sulaiman sangat panjang, sangat lama. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya perbedaan orang miskin dengan orang kaya di dalam surganya itu hisabnya terpaut setengah hari. Orang miskin sudah masuk surga, orang miskin yang seperti tadi yang dimaksud Rasul, tidak mengeluh kesah dan tidak menampakkan kebutuhannya kepada manusia, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga lebih awal daripada orang kaya. Dan terpautnya adalah 500 tahun. 500 tahun itu hitungan akhirat. Sedangkan dihitung 500 tahun dengan hitungan bumi adalah sama dengan 500 tahun. Setengah hari itu sama dengan setengah hari. Perbedaan orang miskin dan orang kaya di dalam surga adalah setengah hari di akhirat. Setengah hari itu sama dengan 500 tahun hitungan di dunia. Orang miskin sudah mendapatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan bidadarinya, dengan minumannya, dengan rumahnya yang sangat istimewa, kendaraannya dan perlakuan-perlakuan yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya sebagaimana Nabi Sulaiman tadi. Kemudian dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru ashabi duhulan al-jannata abd, dan sahabatku yang paling terakhir masuk surga. Seluruh sahabat Nabi dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Bahkan ada 10 sahabat yang sudah diberikan kabar gembira masuk surga waktu masih di dunia. Nah, ini sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, ini paling terakhir masuk surganya. Kenapa? Li ajlihinahu, karena sangat kayanya. Bahkan banyak cerita yang menceritakan tentang kekayaan Abdurrahman Auf, bahkan termasuk kurma yang busuk itu saja ketika dijual orang lain tidak laku, dijual oleh Abdurrahman bin Auf menjadi laku dan harganya sangat mahal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara min akhlaqil anbiya, mencintai orang-orang fakir min akhlaqil anbiya, di antara akhlaknya para nabi. Wa bu'dhul fuqara min akhlaqil farainiyah, dan membenci orang-orang fakir di antara akhlaknya, perbuatannya para Fir'aun. Fir'aun itu hanya julukan saja, raja di Mesir, karena Fir'aun itu ada 3. Ada Fir'aunul Khalil, ada Fir'aunnya Al-Khalil yaitu Nabi Ibrahim yang bernama Sinan, dan Fir'aun daripada Nabi Yusuf yang bernama Ar-Rayyan ibnil Walid, dan Fir'aun daripada Nabi Musa yang bernama Al-Walid bin Mus'ab. Dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi bahwa mencintai orang fakir itu termasuk di antara perbuatan atau akhlak daripada Nabi dan para Rasul yang lainnya. Artinya mencintai mereka dengan kita mengeluarkan zakatnya, memberikan sedekah dan memberikan haknya kepada mereka. Cinta yang seperti itu bukan sekedar cinta saja. Apa yang menjadi kebutuhan mereka telah diperhatikan dan dipenuhi serta dicukupi, maka ini termasuk akhlaknya para nabi. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berdoa. Hampir doa ini tidak ada yang mau kecuali Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu minta dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi doanya tidak dikabulkan sama Allah. Selalu kaya raya Abdurrahman bin Auf. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wakhsurna fi zumratil masakin. 3 hal diminta oleh Rasulullah SAW: kehidupan, kematian, dan berkumpul. Semuanya ingin bersama orang-orang miskin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, dan matikanlah saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang yang miskin. Tentunya tadi Rasulullah SAW melihat
bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kepada orang-orang miskin, dan juga bagaimana orang-orang miskin diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mereka surganya lebih awal daripada orang-orang kaya. Tentunya miskin yang seperti ini mempunyai syarat-syarat, bukan sekedar miskin begitu saja. Dalam satu hadis yang lain juga disebutkan nanti likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Segala sesuatu itu memiliki kunci, dan kuncinya surga adalah hubbul musakin wal fuqara, adalah mencintai orang-orang miskin dan mencintai orang-orang fuqara. Kenapa? Lisabrihim, dengan catatan orang-orang miskin dan fuqara yang seperti ini adalah fuqara yang sabar, ridha dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkeluh kesah dengan keadaannya. Karena masalah kemiskinan dan kekayaan itu adalah masalah waktu. Tidak mungkin orang itu miskin terus dan tidak mungkin orang itu kaya terus. Tidak mungkin orang itu menjabat satu jabatan terus dan tidak mungkin dia tidak mempunyai jabatan sama sekali. Ada malam, ada siang, ada sore, ada subuh, ada kaya, ada miskin, ada bahagia, ada kesedihan, ada kemudahan, ada kesulitan. Semuanya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada hadis ini disampaikan kepada kita, orang yang sudah mengalami dan sudah berada di masa kemiskinan ini, miskin harta, miskin pangkat, yang penting jangan miskin ilmu, jangan miskin akhlak. Maka orang yang dalam keadaan miskin harta, tidak punya harta, sedikit, tidak cukup, dan miskin pangkat, tidak punya jabatan, jangan berkecil hati, karena dengan keadaan yang seperti itu ketika disabari akan menjadikan atau berbuah sebuah kebaikan, mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih baik daripada orang miskin, artinya daripada orang kaya, yaitu masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Kemudian di sini diberikan lagi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang miskin yang bersabar ini hum julasa'ullahi ta'ala yaumal qiyamah. Mereka ini adalah teman duduknya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Orang-orang kaya banyak duduk kepada orang-orang miskin, maka kelak nanti mereka akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan sekedar duduk. Banyak orang kaya, orang terpandang itu gengsinya lebih besar daripada pengetahuan ilmunya tentang akhlak, tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Jaga image-nya, jaga wibawahnya, jaga kekayaannya, jaga egonya, sehingga jarang sekali mereka ini duduk bersama orang-orang fuqara dan miskin. Namun ini bukan sebuah rahasia, kalau sudah waktunya pilihan, banyak sekali mereka ini yang bersama orang-orang fuqara dan orang-orang miskin. Tentunya bukan yang seperti itu yang dimaksud akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang yang betul-betul ditakdirkan dalam keadaan Allah kaya, kemudian mereka duduk bersama mereka, mencintai mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan mencukupinya, maka kelak mereka ini akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak berduduk dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin, maka artinya sama dia nanti kelak akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang kaya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kembali, Innallaha ta'ala yuhibbu abdahul mu'min al-faqir al-muta'affif abal al-iyal. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang mukmin, yang fakir al-muta'affif. Yang muta'affif, siapa fakir muta'affif itu? Fakir muta'affif itu adalah orang fakir yang menjaga dirinya dari perbuatan yang haram dan juga dari perbuatan meminta-minta kepada orang lain. Fakir dia istiqomah dalam salatnya, dalam majelis ta'limnya, dalam majelis zikirnya, kesabarannya, keikhlasannya. Nah, itu yang namanya fakir yang muta'affif. Sudah fakir, maaf,
tidak menjaga dirinya dari perbuatan haram, menghinakan dirinya dengan meminta-minta, sholat ditinggalkan, fakir minum-minum, fakir minta-minta, menampakkan kemiskinannya, menampakkan bahwasanya dia butuh belas kasihan dari orang lain, maka fakir yang seperti ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya membutuhkan kebutuhan hariannya dan butuh pada saat itu karena tidak ada, namun dia tidak menampakkan kepada orang lain dengan kebutuhan itu, maka orang yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Nawawi di dalam menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi mengatakan al-faqru faqrani, kefakiran itu ada dua, fakir itu ada dua, faqrun mas'ubatun wa faqrun uqubatun. Fakir yang diberi pahala, kondisi fakirnya selalu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faqrun uqubatun, dan kefakirannya dia malah justru selalu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Fakir yang selalu mendapatkan pahala itu tanda-tandanya, katanya Imam Nawawi, ayyuhsina khuluquhu, ia selalu membaguskan akhlaknya. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, akhlaknya tetap bagus, sabar, ikhlas, menerima apapun yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya masih istiqomah, tahajudnya masih istiqomah, Al-Qur'annya selalu istiqomah, majlis zikir ta'limnya selalu istiqomah, memberi bahkan bersedekah kepada orang lain pun juga masih diberikan, masjid, pesantren, tempat-tempat ibadah yang lainnya membutuhkan bantuan, dia masih memberikannya misalkan, tentunya dengan nilai kemampuannya, bukan karena besar dan kecilnya. Kalau besar dan kecilnya menjadi ukurannya, maka banyak orang kaya yang akan selalu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang dimaksud adalah keikhlasannya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Semuanya akan mati, dan semua yang mati pasti akan meninggalkan cerita baik atau cerita buruk. Maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan cerita yang baik. Dengan cara apa? Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Dikatakan Imam Ibnu Katsir, ayyukum ahsanu amala adalah yang paling ikhlas. Ikhlas. Orang miskin 500 rupiah ikhlas. Orang kaya 500.000, ini bukan ukuran ikhlas. Dan kalau orang kaya mengeluarkan 500.000 sudah pantas, karena bagi orang miskin 500 itu sangat berharga sekali. Kalau orang kaya 500.000 itu sama seperti orang miskin. Mengeluarkan 500.000 itu seperti 500 rupiah, nggak ada nilainya. Bisa dibayangkan per bulan misalkan di atas 10, itu sangat sedikit kalau mengeluarkan 500.000. Tapi kalau orang miskin besar sekali nilainya 500 rupiah itu, apalagi 1.000, 2.000 sampai 5.000. Maka ikhwani rahimakumullah, tanda yang kedua, orang yang miskin selalu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuti'u rabbahu wa la yashkur. Dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghinakan dirinya dengan menjatuhkan kepada perbuatan yang haram dan sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta tidak mudah mengeluh. Tidak mengeluh, ya Allah ya Rabb, salah apakah saya? Salah apa orang tua saya sehingga engkau berikan ujian seberat ini? Enggak, dia tidak begitu. Dia berdoa yang terpenting,
diterima amalnya, diberikan ikhlas, kesabaran, kekuatan, itu saja. Kemudian yang ketiga, wa yashkurullaha ala faqrih, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kefakirannya. Ini adalah orang-orang fakir yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang fakir yang dimurkai dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala adalah akhlaknya tidak baik. Sudah fakir, menghinakan dirinya, minum, meninggalkan sholat, tidak berpuasa, berjudi, mencuri, berbohong. Sudah fakir, akhlaknya tidak baik. Maka yang seperti ini, kefakirannya ini selalu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuksi wa yasku wa yatasakhatu, selalu bermaksiat. Perintah Allah tidak pernah dijalankan, larangan Allah tidak pernah ditinggalkan, selalu mengeluh, berkeluh kesah, menceritakan keadaannya, kemiskinannya, kefakirannya kepada orang lain, dan marah, tidak menerima keadaan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimakumullah, ada jalur masuk surga dengan mudah adalah orang fakir yang selalu bersabar. Fakir yang bersabar, tidak pernah mengeluh dan tidak menghinakan dirinya dengan perbuatan haram, maka surganya orang-orang yang seperti bi ghairi hisab. Kenapa? Karena mereka hum julasa Allah. Karena mereka tadi adalah teman dekat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sebagai penutup, tuba lil fuqara wa du'afa min ummati. Beruntung, bahagia mereka, artinya keberuntungan mereka, kebahagiaan mereka kelak akan membuahkan surga bagi mereka. Siapa mereka ini? Lil fuqara, orang-orang fakir. Orang fakir yang mana? Orang-orang fakir yang tadi, yang menjaga akhlaknya, selalu taat kepada Allah, tidak berkeluh kesah, kemudian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'afa, dan orang-orang yang lemah min ummati, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka ini butuh belas kasih kepada orang lain, namun dia tidak pernah dan tidak selalu menampakkan kebutuhannya kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita adalah orang-orang yang selalu butuh kepada Allah, fuqara minallah, orang yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki kita untuk selalu mendekat kepada Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat dan berguna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.